Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi dari unit 9 yang berjudul Manusia dalam Keragaman Budaya. Hakikat manusia dan budaya. Manusia dan kebudayaan merupakan satu ikatan yang tidak dapat dipisahkan. Kebudayaan adalah produk manusia, namun manusia itu sendiri juga produk kebudayaan. Dalam arti lain, kebudayaan ada karena manusia yang menciptakannya, dan manusia dapat hidup di tengah-tengah kebudayaan yang diciptakannya. Kebudayaan akan terus hidup manakala ada manusia sebagai pendukungnya, dan kebudayaan mempunyai kegunaan yang sangat besar bagi manusia yang hidup di dalamnya. Dan yang selanjutnya adalah keragaman budaya. Keragaman budaya adalah keunikan yang ada di muka bumi dan di belahan dunia dengan banyaknya berbagai macam suku bangsa yang ada. Begitu juga dengan keragaman budaya. Kebudayaan tercipta sejak manusia mengenal kehidupan, sehingga menghasilkan 7 unsur kebudayaan universal seperti bahasa, sistem mata pencaharian, sistem pengetahuan, sistem teknologi, sistem kesenian, sistem kekerabatan, dan religi. Manusia dalam keberagaman budaya mampu memiliki sikap saling menghargai dan menerima perbedaan, di mana mereka hidup dalam keberagaman serta perbedaan dan berdampingan satu sama lain dengan latar belakang yang tentu saja berbeda, khususnya di Indonesia. Indonesia memiliki berbagai macam suku bangsa, ras, agama, dan adat istiadat yang di mana hal tersebut merupakan produk dari masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, masyarakat Indonesia mampu dan biasa hidup dalam keberagaman. Untuk selanjutnya adalah jenis-jenis keragaman. Untuk yang pertama, keragaman wilayah dan lingkungan seperti keindahan pesisir pantai, keindahan terumbu karang dan biota laut yang beraneka ragam, persawahan, hutan, perkebunan, pegunungan, padang rumput, perkotaan, dan daerah industri. Untuk yang kedua adalah keberagaman suku bangsa dan budaya seperti suku Jawa, suku Sunda, suku Batak, suku Dayak, suku Baduy, dan lain sebagainya. Budaya seperti upacara adat Ngaben saat ada orang yang meninggal di Bali, kesenian tari dari berbagai daerah, alat musik, dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah keberagaman agama di Indonesia seperti agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan yang keempat adalah keberagaman ras seperti Negroid yang berkulit hitam dan rambut keriting, Mongoloid yang berkulit kuning langsat, rambut kaku dan bermata sipit, lalu Kaukasoid berkulit putih, mata biru, dan rambut pirang, dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah keberagaman golongan seperti golongan usia produktif, contohnya usia remaja sampai dewasa, dan usia tidak produktif yaitu lansia. Dan yang keenam, keberagaman jenis kelamin dan gender. Gender merupakan sifat dan perilaku yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan cultural. Gender adalah suatu konsep cultural berupa membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Sedangkan jenis kelamin adalah perbedaan antara perempuan dan laki-laki secara biologis sejak seseorang lahir. Jenis kelamin merupakan kodrat dari Tuhan. Selanjutnya yaitu kita membahas poin D. Manfaat keragaman sosial bagi budaya bagi manusia. Yang pertama, menjadi kekayaan budaya bangsa. Yang kedua, mempererat kesatuan dan persatuan. Yang ketiga, memperluas toleransi dan wawasan masyarakat tentang budaya tersebut. Yang
keempat, menjadi daya tarik wisata. Yang kelima, terakhir, menjadi warisan budaya dunia.